Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Kemudian kita orang-orang yang belajar agama dan orang-orang yang sungguh-sungguh belajar agama itu senantiasa diejek oleh orang-orang yang di luar, dari orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk dunia, untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan banyak sekali ejekannya dalam Al-Quran. Orang-orang yang sungguh-sungguh dibilang apa? Ya, orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang belajar agama itu dianggap orang-orang yang bodoh. Kenapa? Lawang agama Islam itu dia bilang sudah nggak mencocoki zaman, dia bilang. Islam itu tidak sesuai dengan modernisasi. Mana mungkin dia mau sukses dengan Islam kalau dia hanya memakai gamis, ya, kalau dia hanya belajar kitab-kitab yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, mereka adalah orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh katanya. Nanti orang-orang yang mengatakan seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang mujrimun, ya, orang-orang yang jahat atau orang-orang kafir itu terhadap orang-orang mukmin itu apa? Mereka mengejek. Ya. Disebutkan dalam surat Mutaffifin. Wa idza maru bihim yataghamazun. Kalau mereka, ya, dari orang-orang beriman ini lewat di depan mereka, mereka ini saling mengedipkan mata. Ini loh pengikutnya tukang sihir, ini loh pengikutnya apa? Tukang syair. Ya. Bahkan orang-orang kafir dulu ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Ya, mereka menyombongkan diri, menolak. Bahkan mereka mengatakan, apakah saya akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami kemudian mengikuti, ya, lisairil majnun, seorang penyair yang gila. Kalau penyair begitu saja masih bagus kadang-kadang, ya. Tapi ditambah lagi gila, jadi syairnya itu nggak karuan gitu ya. Padahal kita lihat bagaimana di dalam sirah Nabawiyah yang ahli syair saja itu sampai mengagumi kandungan ayat dalam Al-Quran. Ya, antum dibacakan misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ya, ha. Orang kalau suruh nyusun nggak akan bisa serupa dengan Al-Quran. Koh semuanya. Ya, sampai disebutkan di antara penyebab siapa? Umar bin Khattab itu adalah surat ini di antaranya. Begitu hebatnya di surat ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengintip, ya, salat di Makkah, ya, di sekitar Ka'bah situ dibacakanlah surat Al-Haqqah ini. Begitu dahsyatnya Al-Quran. Tapi orang-orang di luar
mengatakan apa? Hadza syair. Syairnya adalah pemiliknya, penyairnya gila. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita dakwah kepada orang-orang yang nggak tahu, kita pun dianggap seperti itu. Ini orang siang bolong begini kok ngomong agama. Ini waktunya ngomong teknologi, ini waktunya ngomong modernisasi, ini waktunya ngomong keduniaan, seperti itu. Makanya, ikhwidina azakumullah, kita jangan berkecil hati. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya'ti zamanun 'alan nas al-qabitu lidinihi ka-qabiti 'ala jamrah. Nanti akan datang suatu zaman seorang yang memegang agamanya, ya, itu sebagaimana memegang bara api. Ini hadis tentang bagaimana terasingnya orang-orang yang memegang Islam. Mereka akan diejek. Makanya kalau kita takut kepada tetangga, takut kepada teman, takut kepada keluarga, kalau takut itu adalah takut yang tidak syar'i atau khauf ibadah, maka ketakutan ini menjadi kemaksiatan. Padahal Allah menjamin bahwasanya barang siapa mencari ridha Allah, man ridha Allah wa sakhatun nas, kemudian manusia itu menjadi marah, maka disebutkan ridallahu alaihi. Allah akan ridho kepada orang-orang yang mencari ridho Allah, dan dibuat manusia itu nanti ridho kepada dia. Tapi kalau sebaliknya, kebanyakan orang mencari ridho manusia. Oh, kalau saya begini, ini karena bos saya, karena teman saya, karena tetangga saya. Akhirnya apa? Dia kan mencari murkanya Allah. Nanti orang-orang itu murka semua kepada dia. Ini wafidina azakumullah. Pentingnya kita untuk berpegang teguh kepada sunnah.